Halo sahabat tani, jumpa lagi dengan saya Robi ST, masih di channel Petani Desa ya sahabat tani, Petani Desa Mandiri maksudnya. Jadi saya tadi dari channel Pawon YouTube terus lari ke sini, jadi untuk memberikan materi. Kali ini adalah penyemprotan atau amunisi yang kita gunakan atau yang saya gunakan ketika padi itu memasuki masa generatif. Masa generatif itu adalah ketika masuk masa pembungaan ya sahabat tani. Kalau tanaman padi itu ya kira-kira usia sekitar 45 hari setelah tanam itu sudah kelihatan sudah bunting. Padi yang saya tanam ini adalah Inpari 32 saya mix dengan membramu. Tujuannya apa? Inpari 32 itu kan tekstur nasinya. Kali ini kan nanti saya makan ya. Karena tekstur nasinya itu agak keras, kemudian membramu itu kan istilahnya itu agak pulen tapi terlalu lemes. Jadi kalau misalkan di mix nanti jadi sedang-sedang saja. Apa amunisinya ketika masuk masa generatif ini? Yang saya berikan ini adalah dalam hal ini adalah pestisidanya. Pestisida itu saya memakai satu paket yaitu insektisida dan fungisida. Saya itu menggunakan yaitu insektisidanya itu adalah Miami. Miami ini adalah satu insektisida dengan bahan aktif ganda. Maksudnya itu adalah di dalam satu merek ini bahan aktifnya ada dua. Miami ini formulanya atau bentuknya itu adalah tepung dengan kandungan 50 dengan kodenya itu 50 WP. Artinya itu karena bahan aktifnya dua yaitu mitomil sebesar 25% dan imidaclopridnya itu adalah 25%. Jadi Miami terjadi 50 WP gitu. Itu adalah untuk apa Pak? Nah ini adalah namanya insektisida saya gunakan untuk membasmi bisa untuk golongan ulat. Namanya insek kan juga serangga artinya. Insektisida dari bahasanya itu dari bahasa Inggris insek artinya serangga. Bisa untuk orang sakit misalkan atau misalkan ulat terutama ya. Nah setiap kali penyemprotan saya akan mesti satu paket insektisida dan fungisida. Nah, fungisidanya pakai apa? Saya pakai biasanya yang memasuki masa generatif. Kalau sahabat tani itu apal biasanya itu yaitu menggunakan bahan aktif golongan azol. Saya kali ini menggunakan yaitu Promos 250 EC. Ini kandungannya bahan aktifnya itu adalah dari golongan aktif golongan azol. Terutama yaitu difenokonazol, yaitu kandungan persennya itu adalah 250 gram per liter. Jadi agak tinggi misalkan kandungannya daripada yang lain. Saya itu kalau memasuki masa generatif biasanya pasti menggunakan dari produk dari Makam ya. Ya supaya nanti apa? Boleh beda merek tapi diingat-ingat bahan aktifnya dan kandungannya berapa persen gitu ya sahabat tani. Contohnya kalau sahabat tani itu memisahkan membasmi golongan ulat. Kalau kita pakai merek A, bahan aktifnya itu A, tapi nggak mempan. Kita bisa akali dulu dengan menggunakan bahan aktif B, merek B dengan bahan aktif sama, tapi presentasinya itu agak tinggi ya. Nah itu nanti caranya begitu. Oke, jadi dari kandungan presentasi bahan aktif yang paling rendah dulu, nanti kita naikkan dari sedikit begitu. Jangan langsung dihantam dengan bahan aktif yang presentasinya itu tinggi. Kalau misalkan penyemprotan yang pertama kita menggunakan bahan aktif merek A, kemudian misalkan 100 gram per liter, maka penyemprotan berikutnya adalah kita itu supaya untuk mengantisipasinya, supaya tidak kebal. Karena yang penyemprotan pertama tadi biasanya hama dan penyakit itu kan membentuk kebalan sesuai dengan bahan aktif A tadi. Makanya harus kita naikkan itu adalah misalkan 150 gram per liter. Soal mereknya itu tidak masalah, bebas. Yang penting kita tahu bahan aktifnya kandungannya apa dan berapa persentasenya. Itu adalah tip dari saya. Nah, ibarat kita itu penyakit flu aja loh. Kalau misalkan kita itu minum merek A, kemudian seminggu kambuh, kita minum merek A lagi itu biasanya nggak mempan. Harus pakai merek B ya. Nah, itu adalah tip dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini ya. Sampai jumpa di video saya berikutnya.